Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ya, menanggapi komentar saudara Agung Prastyo ya. Saya mengamalkan jadi malas bangun kesiangan terus ya. Nah, itu tanda Anda dikendalikan nafsu. Energimu tidak keluar. Ya, tapi energimu menghantam dirimu sendiri. Nah, itulah salah satu dampak negatif ya. Ketika kita tidak bisa mengendalikan pada saat kita mengamalkan amalan pengasihan, ya itu tadi ya. Jadi wirid di malam hari ya. Bangun jam 2 malam terus Anda zikir wirid dibaca sebanyak 10.000 kali sampai subuh ya, ya. Subuh ketiduran, bangunnya sampai siang ya. Apa Anda tidak kerja gitu ya. Artinya apa? Tidak bisa terkendali. Ya, makanya saya selalu sarankan ya teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan ya, itu cari waktu yang terbaik ya. Misalkan Anda habis sholat isya itu sudah, itu waktu yang terbaik ya kalau menurut saya. Anda bisa aktivitas kerja di pagi hari gitu ya. Di malam hari habis katakanlah isya ya, sholat isya Anda mengamalkan amalan pengasihan. Selanjutnya Anda habis mengamalkan tidur. Gitu ya. Karena capek ya, habis mengamalkan kan capek tuh. Terus tidur. Subuh bangun lagi fresh lagi. Beda ketika Anda katakanlah bangun di tengah malam. Tidurmu belum nyenyak, Anda katakanlah terbangun untuk mengamalkan amalan pengasihan. Akhirnya setelah amalan pengasihannya selesai, itu seolah-olah terpaksa gitu ya. Ya, seolah-olah terpaksa gitu loh ya. Seolah-olah Anda mengamalkan amalan pengasihan itu terpaksa. Sehingga totalitasnya tidak ada. Akhirnya apa? Habis mengamalkan amalan pengasihan terus ketiduran. Ya. Terus tidak bangun. Nah, ini kan ya salah. Ya. Bagaimana cara mengukur efektif amalan yang kita baca? Misal amalan tertentu, bisa nggak diukur persentase keberhasilannya? Apa tingkat kesolehan, pengaruh, apa dosa juga berpengaruh, atau faktor kesialan diri berpengaruh? Semuanya berpengaruh. Amalan pengasihan itu sama saja dengan kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Kecuali Anda pakai ilmu hitam, Anda bersekutu dengan iblis. Ya, lu ya. Jadi mau Anda ini tidak punya apa, katakanlah Anda berdosa, wah itu tambah semakin bagus. Kalau itu ilmu hitam. Masalahnya amalan pengasihan ini kan ilmu putih gitu loh ya. Kita berharap permanen kok gitu. Ya. Makanya semuanya berpengaruh. Lah dosa ya, dosa yang kita perbuat. Ya, misalkan meninggalkan sholat misalkan, itu kan juga dosa. Dosa yang kita perbuat. Ya, kita rasa-rasa sendirilah gitu. Kita persentase sendiri kalau Anda mau persentase. Ya, kita persentase sendiri, misalkan energi negatif Anda itu katakanlah 90%. Ya, supaya doamu terkabul ya 90% itu harus hilang. Lah proses membersihkan ini pembersihan diri ya. Baru menghimpun energi positif melalui amalan pengasihan. Jadi caranya seperti itu. Nah, kadang kan kita tidak, kita itu pengennya cepat berhasil. Semakin Anda terobsesi, maka hasilnya itu akan semakin jauh. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Anda proses menjalani lakunya, itu tidak bisa totalitas. Karena selalu terbayang persentase lah, terbayang terhijab lah gitu. Ya. Nah, ini juga ada saudara kita ya yang dari Ngawi atau Magetan itu. Ya. Dia ikut program ya, 1 juta ya dalam 1 tahun 2025. Ini nanti saya akan bimbing ya.
Ya, mungkin dalam minggu ini ya, dalam minggu-minggu ini dia pembersihan, tak suruh bersihkan dulu. Ya, bersihkan dulu amalan-amalan yang pernah Anda amalkan, wis tinggalkan semua wis. Ya. Nah, ketika sudah bersih ya, nanti tahapannya ya, meningkatkan energinya sambil visualisasi. Belajar visualisasi ya. Belajar merasakan energinya ya. Amalan yang dia amalkan itu loh ya, itu akan kerasa energinya ya. Persentasenya itu misalkan targetku ini katakanlah butuh energi 100% gitu. Sedangkan Anda merasakan energi Anda cuma 10%, berarti kurang 90%. Lah, untuk meningkatkan energi 90% ini Anda bisa melakukan memperbanyak bacaannya. Nah, terus Anda rasakan kok cuma naiknya 20%. Anda bisa membooster dengan puasa. Puasa Senin Kamis misalkan. Kok naiknya cuma 5%? Tambahi puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ternyata 30% naik. Kurang, tambahi puasa muti. Jadi Anda akan mampu mengukur diri Anda sendiri. Ya. Nah, setiap orang itu ukurannya beda-beda gitu ya. Setiap orang itu ukurannya beda-beda. Ya. Tergantung dari diri Anda. Terus apa lagi? Abdullah Hadri. Saya hampir tiap hari lihat video Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak, kalau saya tidak ngewirid semalam, tapi kenapa saya yang terbayang-bayang wajah target? Mohon penjelasan. Nah, berarti ketika Anda katakanlah wirid itu visualisasi terus, ya. Ya. Tanda energi amalan pengasihan Anda itu tidak keluar ya seperti itu. Ya, terbayang-bayang. Harusnya Anda kata sudah istiqomah ya, mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu pengendalian diri untuk tidak membayangkan target. Kalaupun katakan rasa terbayang-bayang itu muncul, Anda langsung bisa potong, cetas gitu. Anda langsung bisa potong. Lah, kebanyakan kita kesalahannya di sini. Ketika kita terbayang-bayang pada target, kita itu melalang buana gitu. Andai gitu ya. Akhirnya berhalusinasi. Akhirnya berilusi. Ya, tidak jelas akhirnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang ini saya lagi coba ayat kursi, ayat Yusuf 31. Kalau 2000 kemarin ayat 4, tapi saya merasa kurang cepat. Kalau baca yang 31 biasanya dalam 1 jam aja bisa 1500. Ini saya merasa lama sekali. Apa ada hubungannya batinnya kurang peka? Ya. Nah, itu sudah Anda jawab sendiri gitu ya. Ketika kita ini katakanlah ya, teman-teman ya, kampus ilmu hikmah. Ketika Anda sudah menetapkan satu amalan pengasihan, itu ada sebuah kenyamanan, ada sebuah ketertarikan, ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan ketika Anda berproses, Anda itu tidak membanding-bandingkan apakah lama apa cepat itu, tapi Anda benar-benar bisa menikmati amalan itu. Ya, kalau Anda masih membandingkan, nanti sampai kiamat ya tidak akan berhasil. Wah, amalan ini bagus. Wah, ini kurang cepat, ganti amalan lagi. Ganti amalan lagi. Itu tanda nafsumu tidak terkendali. Dan Anda masih memperturutinya. Ya, jadi kalau Anda katakanlah punya amalan pengasihan, katakanlah pingin pindah, sudah hentikan. Tetap itu saja. Sampai terkendali. Kalau Anda pindah, nanti suatu saat ketemu dengan amalan baru, pindah lagi. Tidak ada ujungnya. Belum sampai tujuan, Anda balik kucing. Gitu. Tahu ya, balik kucing ya.
Anda berjalan ke Surabaya, belum sampai Surabaya, sampai Sidoarjo kembali lagi, berangkat dan lagi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.